paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu nih. Nama aku Auliana Liza. Saat ini aku berkuliah di Universitas Singapura Bahasa Karawang, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 3C. Kalau gitu langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Sebelum bahas lebih lanjut, kayaknya yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu paradigma. Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan manusia paling efektif menjelaskan bahwa manusia selalu menilai berdasarkan pola pikir yang ada dalam pikirannya atau kepalanya. Asumsi atau paradigma seringkali merupakan hal yang tidak benar-benar terjadi karena seringkali kita mengasumsikan seseorang, sesuatu, atau suatu keadaan sesuai dengan isi pikiran kita. Nah, itulah apa yang disebut dengan paradigma. Coba kita lihat gambar sebagai berikut. Nah, di sini kan ada dua orang. Orang yang pertama pasti akan menyebutkan bahwa angka tersebut adalah angka 6. Sedangkan orang yang satunya lagi pasti akan menyebut angka tersebut adalah angka 9. Ini sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Stephen R. Covey menjawab pertanyaan ini dengan menilai segala sesuatu dengan sudut pandang kita. Sudut pandang di sini bukan sudut pandang mata, tetapi cara kita sebagai manusia untuk menafsirkan sesuatu. Selanjutnya paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme atau penafsiran yang terbagi dalam 3 jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis, dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Framing berasal dari kata frame, yaitu cara bercerita hasil konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Nah, framing itu sendiri adalah interaksi media framing dengan individual framing. Media framing adalah konstruksi atau definisi media mengenai realitas suatu peristiwa yang ada di masyarakat. Media framing mempengaruhi bagaimana khalayak memahami realitas. Sedangkan individual framing adalah gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses sebuah informasi. Lalu apa sih hubungan media dengan analisis framing? Jadi setiap media itu memiliki kebijakan redaksional untuk menentukan berita seperti apa yang akan ditampilkan kepada publik. Karena pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi beberapa hal seperti situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing? Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang ada dalam paradigma konstruktivis. Seperti yang telah disebutkan tadi, paradigma ini memandang kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Dalam proses penelitian realitas yang diberitakan oleh media, terdapat cara pandang dan perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut mempengaruhi media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan atau dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita itu. Dua hal ini disebut dengan selection atau diambil, dan salience atau menonjol. Jadi, pada intinya, framing bertujuan untuk menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Dalam framing, ada yang disebut dengan seleksi isu. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta, karena tidak semua aspek dapat ditampilkan dalam pemberitaan. Wartawan akan memilih aspek tertentu. Ada bagian yang ditonjolkan ataupun dihilangkan dalam berita. Selain seleksi isu, ada juga penonjolan isu. Hal ini berkaitan dengan penulisan fakta dan bagaimana fakta akan disajikan kepada masyarakat, tentunya dengan tambahan keterangan kata maupun gambar sebagai pelengkap.
Selanjutnya ada perangkat framing. Yang pertama adalah define problem atau mendefinisikan masalah. Di sini menjabarkan bagaimana peristiwa dilihat, sebagai apa, dan sebagai masalah apa. Yang kedua adalah diagnose causes untuk memperkirakan masalah atau sumber masalah. Masalah itu disebabkan oleh apa atau siapakah aktor atau orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Perangkat framing yang ketiga adalah make moral judgment atau membuat keputusan moral, seperti nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah atau nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Yang keempat ada treatment recommendation untuk menekankan penyelesaian masalah, penyelesaian apa yang ditawarkan dan jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekian pembahasan yang aku sampaikan kali ini. Sampai jumpa.